Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wassalatuhu wassalamuhu ala asyrafil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil anam. Allahumma fassalli wa sallim wa karim mu'azzim ala hadha nabiyil karim wa rasulil azim dzil qalbir rahim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Segenap pengurus Masjid Babus Salam yang kami hormati, para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa kecuali anak-anakku sekalian yang hadir pada kesempatan maghrib kali ini. Selepas kita melaksanakan ibadah salat maghrib, kita lanjutkan dengan kajian. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kegiatan yang kita laksanakan dalam kaitan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadi kebaikan yang diterima dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita tidak lupa kita sampaikan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik alaih. Pada segenap keluarga dan para sahabatnya, kita tetap berupaya beristiqamah untuk mengikuti sunnah daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan yang selalu kita dambakan dari baginda Rasul, kelak kita semua akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan malam hari ini tema atau kajian yang ingin saya ketengahkan kepada para jamaah berkait dengan ucapan beretika dan akhlak bersikap. Ini dua hal yang barangkali menjadi penting di dalam tatanan kehidupan kita. Betapa tidak ini adalah merupakan bagian daripada sikap kita sebagai orang yang beriman, tentu dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana ucapan kita harus mencerminkan ucapan orang-orang yang beriman, yang punya etika dalam berucap. Kemudian juga kita bisa tunjukkan sikap kita sebagai seorang mukmin dengan sikap yang paling terbaik, yaitu sikap yang memberikan kesejukan, kenyamanan, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi kita berupaya juga untuk memberikannya terhadap orang lain. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita berbicara tentang agama Islam, maka seluruh ajaran agama Islam adalah ajaran yang senantiasa menghantarkan kebaikan tidak hanya untuk individu tetapi juga untuk orang lain. Mengapa demikian? Kalau kita bicara tentang ajaran agama Islam itu sendiri sudah kafah, sudah sempurna sebagai sebuah ajaran yang memberikan pembelajaran. Bahkan ajaran itu sendiri tidak hanya sebagai sebuah proses yang menghadirkan seseorang baik terhadap Al-Khaliq, tetapi juga dia harus baik terhadap sesama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Duribat alaihimud dhillatu aina masukifu illa bihablim minallah wa hablum minan nas." Jadi ada kesempurnaan seorang beriman itu kalau dia baik komunikasinya, baik hablum minallah, hubungan vertikal spiritualnya baik, kemudian dilanjutkan dengan hubungan yang baik yang disebut dengan hubungan horizontal sosial, hubungan lingkungannya pun dilakukan dengan baik.
Nah, oleh karenanya ada dua hal penting yang kita kaji malam hari ini. Yang pertama adalah ketika kita ditunjukkan atau diberikan arahan bimbingan berkait dengan ucapan yang beretika, ucapan yang baik, kemudian yang kedua dengan sikap atau akhlak yang bijak. Ada hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, hadisnya berbicara tentang 3 hal, dan hadis ini berbicara tentang 3 hal tapi menyangkut keberimanan seseorang, tidak hanya beriman kepada Allah tetapi bicara keberimanan dengan hari akhirat. Hadis itu berbunyi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, katanya, man kana yu'min billahi wal yaumil akhir. Dalam hadis disebutkan man kana yu'min, barang siapa orang yang beriman billahi dengan Allah, wal yaumil akhir, gitu ya. Di sini diminta fal yukrim jarahu, fal yukrim jarahu. Kemudian yang kedua sama, di sini diminta fal yakul khairan au liyasmut. Kemudian yang ketiga adalah wal yukrim Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan di sini bahwa ketika kita berbicara 3 hal ini, tentu ini bicara tentang etika keberimanan. Jadi Allah tunjukkan, baginda Rasulullah SAW memberikan arahan yang jelas, katanya barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia muliakan tamunya, fal yukrim jarahu, tamunya. Kemudian yang kedua, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yakul khairan, hendaklah dia berkata baik, kalau tidak diam. Yang ketiga, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifahu, dia ada satu kewajiban yang harus dia lakukan terhadap tamunya, adalah dia memuliakan tamunya. Ini kita tidak bahas, yang kita bahas ini. Gitu. Ya. Supaya jelas. Jadi bahwa ini satu rangkaian urutan gitu ya. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim bahwa ada 3 kewajiban, ada 3 perintah gitu. Ada 3 tuntunan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW menyangkut keberimanan seseorang dan hari akhir, maka ditunjukkanlah dengan sikap dan perbuatannya, baik perkataannya maupun sikap yang dia lakukan adalah pertama, hendaklah dia memuliakan tamunya. Ya, fal yukrim jarhu, dia memuliakan tetangganya. Gitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik. Kalau tidak bisa berkata baik, maka harus diam. Yang ketiga, barang siapa menyatakan dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Ya Pak ya. Jadi nomor 1, nomor 3 kita tidak bahas. Jadi yang nomor 2 ini yang kita bahas adalah berkait dengan fal yakul khairan awil yasmut. Rasulullah SAW jadi mengatakan
barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik, kalau tidak diam. Saya hanya menuliskan satu statement yang singkat, bahwa hadis di atas, pesan singkat di atas itu, berkata baik kalau tidak diam, itu adalah sifatnya argumentatif. Artinya argumennya betul gitu loh. Jadi kita disuruh banyak diem gitu. Kalaupun kita ngomong mesti pakai apa? Pakai etika gitu. Kenapa kita mesti bicara, mesti ngomong dengan pakai etika? Ya karena diajarkan dalam Islam. Etika itu benar-benar dipelihara dalam Islam. Jadi kalau kita bicara tentang etika, moral dan lain sebagainya, tapi dalam Islam itu yang ada itu adalah yang disebut dengan akhlak, perilaku gitu. Ada tuntunannya loh kita bicara gitu. Hadis Rasulullah SAW menegaskan, irhamu man fil ardi yarhamhum man fis sama. Berilah rahmat, berilah kebaikan terhadap yang ada di muka bumi ini, insya Allah makhluk yang ada di langit pun akan memberikan kebaikan buat kita. Tuh, dahsyat loh Pak. Jadi kalau kita berbuat baik untuk kebaikan kita di dunia, insya Allah makhluk yang ada di langit pun itu akan memberikan kebaikan terhadap apa yang kita lakukan. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesannya singkat gitu loh. Berkata baik, kalau nggak berkata baik ya diam. Singkat Pak, singkat, argumentatif dan edukatif gitu. Ada nilai-nilai pendidikan di situ. Kenapa kita katakan ada nilai pendidikan? Santun bertutur kata gitu loh. Yang kecil bertutur kata kepada yang tua, yang besar kira-kira harus ada etikanya apa enggak? Mesti ada etikanya enggak? Mesti. Yang tua juga nganggap kayak pada yang kecil, harus ada etikanya enggak? Harus tetap ada etikanya. Jadi etika-etika itu betul-betul dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dan itu dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita ada yang kecil di bawah kita, yang lebih kecil, apakah kita kalau ngomongnya itu harus begini sama anak kecil? Enggak kan? Kalau bisa sejajar. Kalau dia anak kecil, maka fungsinya kita adalah seperti ini, sejajar. Jadi antara muka dengan muka dia dengan muka kita kelihatan. Mulut yang kita keluarkan ini, perkataan yang kita keluarkan betul-betul komunikatif. Itu yang diajarkan oleh Islam. Gitu. Bukan lebih daripada itu. Pakai itu aja deh. Pakai mic aja nggak apa-apa. Oh ya, makasih. Jadi itu yang diajarkan oleh Islam, betul-betul yang kecil aja dihormatin, apalagi yang besar. Itulah Islam berbicara bahwa kenapa saya katakan ini adalah pesan yang singkat. Benar singkat kok. Ngomongnya cuman falyakul khairan awil yasmut. Kalau Anda tidak mampu berkata dengan baik, diam. Cuman di antara kita lebih baik banyak ngomongnya hari ini. Apalagi ngomongnya pun tidak beretika. Tidak ada etikanya dalam berbicara. Tidak ada penghormatannya terhadap yang lebih tua. Itulah nilai-nilai yang ditanamkan dalam agama Islam adalah dengan nilai-nilai kebaikan. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bicara tentang perkataan yang baik, itu adalah tolok ukur keberimanan seorang, dan apa yang dia ucapkan itu adalah imbas daripada kebaikan. Gitu loh. Jadi kalau orang ngomongnya enak, adem gitu, kan orang juga merasa nyaman. Tapi kalau dia ngomongnya ngawur, tidak baik, itu tidak memberikan rasa aman. Makanya kalau kita lihat yang kedua katanya, ada dua hal yang bisa ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Berkata baik, kalau tidak bisa berkata baik, maka harus sikap yang diambil adalah diam. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
yang dimaksud dengan perkataan baik itu, saya beri catatan. Yang pertama, perkataannya itu, ucapannya itu menyejukkan. Ada nggak kira-kira ucapan yang tidak menyejukkan? Ada ya? Ada. Coba kita lihat yang sederhana aja deh. Bahasa aku sama saya, beda apa enggak? Beda nggak? Beda nggak kira-kira aku dengan saya? Ada kan? Anak-anak sekarang seringnya bicaranya aku apa saya? Kayak yang tua. Selalu bawa aku ya. Iya betul ya. Nah itu kan harusnya dibenerin, bukan diplong begitu saja. Sama gurunya ngomong aku harusnya ditegur. Saya, bukan aku. Jadi kalau kelihatan aku itu ada sifat egoisme yang ditonjolkan pada. Kalau dia sepadan dengan sesamanya, setara gitu ya, seumuran, mungkin dia berkata aku. Tapi kalau sudah sama yang tua, aku atau saya? Pantasnya saya. Dalam bahasa juga demikian. Coba Bapak perhatikan deh. Ada kan kalau bahasa Jawa itu ada macam-macam tingkatannya. Ada sampean, betul ya? Ada sampean, panjenengan, terus di atas lagi apa? Apa? Kowe Makassar itu. Iya kan? Kowe, sampean, panjenengan, terus ada lagi satu lagi di atasnya. Gitu. Kan enak kalau seandainya orang dipanggil dengan perkataan yang enak. Bahkan terhadap anak kecil pun kita ada bahasa yang betul-betul bahasa itu bisa menyejukkan kepada anak kecil. Dek, sini dek. Iya kan? Ada yang rada gedean dikit atau sama lah, kita panggil mas. Gitu. Iya kan? Memberikan rasa aman nggak? Memberikan rasa kesejukan nggak di situ? Sejuk Pak. Gitu. Ini yang dibelajarkan dalam Islam. Maka tadi saya katakan irhamu man fil ardi yarhamhu man fis sama. Dari perkataan-perkataan saja sudah mencerminkan perkataan-perkataan yang baik diajarkan dalam agama Islam. Sehat. Bahasanya sehat. Ada nggak bahasanya yang nggak sehat? Banyak hari ini bahasa-bahasa yang nggak sehat tuh banyak. Sampai hadirlah bahasa-bahasa anak sekarang. Ya, anjir, ada ya? Apa itu anjir? Saya juga nggak ketemu itu bahasanya. Ya, banyak bahasa-bahasa yang kadang-kadang, waduh ini anak kok bahasanya kadang-kadang susah dimafhum oleh kita sendiri sebagai orang-orang dulu lah. Anak-anak sekarang itu bahasanya dengan bahasa gaul yang sedemikian rupa. Sehat bahasanya, bernilai kebaikan, itu yang diajarkan, bahwa apa yang kita ngomongin, apa yang kita ucapin itu adalah perkataan-perkataan yang memiliki nilai kebermanfaatan. Gitu. Kemudian apa lagi? Keberkahan, bermanfaat. Maka konsekuensi berikutnya kalau kita tidak bisa berkata baik, maka konsekuensi berikutnya adalah diam. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya ketika bicara tentang berkata baik, maka sesungguhnya di dalam surah Ibrahim ayat 24 dan 25 Allah Subhanahu wa taala memberikan iktibar, memberikan contoh gitulah. Memberikan contoh yang simpel, perkataan baik itu kayak bagaimana katanya. Jadi yang jelas kalimat yang baik itu diiktibarkan dengan pohon. Daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin. Allah iktibarkan bahwa gitu ya, kalimat yang baik itu. Jadi kalimat itu ada dua Bapak Ibu, ada kalimat baik, ada kalimat yang buruk. Kalimat yang baik itu adalah kalimat ya yang diiktibarkan sebagai pohon gitu ya, di mana pohon tersebut kokoh mulai dari akar, batang sampai dengan seterusnya. Kokoh. Maksudnya apa yang dimaksud dengan kokoh? Artinya pohon itu betul-betul memberikan kebermanfaatan yang luar biasa. Pohon itu bisa memberikan rasa aman dan nyaman.
Bapak bisa perhatikan kalau pohon yang rindang, pohon yang bagus, kira-kira banyak kebermanfaatannya nggak kira-kira satu pohon tersebut? Nah itu. Jadi kalau perkataan kita baik, perkataan kita bermanfaat, perkataan kita tidak menyinggung orang lain, itu justru memberikan rasa aman dan nyaman tidak hanya bagi diri kita tetapi juga buat orang lain. Maka iktibarnya adalah bagaimana diiktibarkan pohon yang baik itu kasajaratin thayyibatin, ya, betul-betul sebagai satu lambang yang harus dilaksanakan oleh kita sebagai orang-orang yang beriman, sebagai wujud keberimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa pohon yang baik itu yang memberikan manfaat terhadap orang lain diiktibarkan sebagai pohon yang memberikan kesejukan dan kenyamanan dari kalimat thayyibah yang kita ucapkan. Tapi ingat, sebaliknya, ya, diiktibarkan pohon yang tidak baik, kalimat yang tidak baik diiktibarkan juga sebagai pohon yang tidak memberikan kebermanfaatan, tidak hanya untuk pohon itu sendiri tetapi juga untuk kemaslahatan orang banyak. Itulah iktibar simpel yang Allah beri gambaran kepada kita berkait dengan perkataan itu sendiri. Makanya Bapak Ibu, kita bisa lihat nih macam-macam perkataan. Maka di situ disebut dengan kaul, ya. Ada kaulun, kaulum, ya, kalimat kebaikan yang bila diucapkan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak kalimat-kalimat kebaikan yang disebut dengan kalimah thayyibah, gitu ya. Ucapan-ucapan, perkataan-perkataan yang menghadirkan kebaikan dan insya Allah berbuah pahala manakala kita membaca kalimat-kalimat thayyibah tersebut. Apa diantaranya? Satu, basmalah, dengan mengucap basmalah, ya. Ucapan basmalah, ucapan yang singkat tetapi sangat luar biasa dahsyatnya. Setiap amaliyah ibadah yang kita lakukan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah berbuah kebaikan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau diawali dengan Bismillah. Makan, kalau tidak diawali dengan Bismillah, kira-kira gimana? Siapa yang ngikut? Yang ikut siapa? Yang makan kita, tapi yang ikut setan. Maka diawali dengan basmalah, gitu. Dilanjutkan dengan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Silahkan kita awali dengan basmalah, jauh lebih baik. Kita awali dengan basmalah, kita ikut sertakan dengan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itu adalah perkataan yang terbaik sebagai wujud rasa syukur kita atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita awali dengan Allahumma barik lana fima razaqtana, ya Allah berkahilah apa yang kami lakukan hari ini, barik lana fima razaqtana, dari rezeki yang kau anugerahkan kepada kami. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari api neraka. Doa apa? Dengan mengucap basmalah. Awalilah kehidupan kita dengan senantiasa mengawalinya dengan basmalah. Kemudian yang kedua apa? Ta'awuz. Apa ta'awuz? Apa ta'awuz? Mengucap A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini adalah kalimat thayyibah di mana kita bermohon kepada Allah, minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap setan yang terkutuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan al-istirja. Istirja. Apa itu istirja? Yaitu kalimat ketika kita mendapatkan musibah. Apa ucapannya? Inna lillahi wa inna ilaihi
raji'un. Segala sesuatu berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita sering bilang kalau baca innalillahi pasti berkait dengan musibah, yaitu kematian. Padahal segala sesuatu yang mungkin terjadi ya terhadap diri kita, maka kita pun ya diminta untuk membaca kalimat yang sama, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Termasuk misalnya kita pulang berangkat nih ke masjid pakai sendal cakep, pulang sendalnya udah nggak ada, kira-kira kita ucapin apa? Ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma badil khairan minha. Sambil kita baca, sambil kita ucapin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, jangan lupa kita minta sama Allah, Allahumma badil khairan minha. Ya Allah, kalau sendal saya yang paling cakep hari ini hilang, gitu ya, minta tolong diganti dengan yang terbaik. Jadi jangan kita lantas bilang, gimana sih pengurus masjid ini nggak tahu gimana sendal aja sampai hilang. Enggak, ya ikhlaskan. Dan sendal itu menjadi bukti, ya, menjadi bukti di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau ada bukti bahwa kita berjalan ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukti nggak kira-kira? Kalau masih ada sendalnya, jadi bukti nggak? Jadi bukti. Oh, Bilal bin Rabah aja bisa menjadi bukti sendalnya. Dan sendal kita menjadi bukti bahwa inilah bukti kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun sendalnya hilang. Kita sama-sama ucapin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kira-kira ikhlas apa kagak tuh? Hah? Tergantung ya. Tapi berupaya untuk mengucapkan satu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang kedua, yang berikutnya ada tasbih di situ. Ada tahmid di situ, tasbih subhanallah. Kemudian ada tahmid alhamdulillah, ada takbir Allahu akbar, ada tahlil la ilaha illallah, ada istighfar astagfirullahaladzim, ada salam assalamualaikum, ada hauqalah, yaitu kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu, ini mumpung masih kita ketemu di bulan Rajab, tidak salah nih masuk ke dalam tanggal 21 di bulan Rajab, gitu ya. Maka perbanyaklah di bulan Rajab kebaikan-kebaikan kita untuk mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bulan yang sangat luar biasa sekali. Kalau kita bagi termnya itu, gitu ya, kita 3 bagi fasenya. Jadi bulan Rajab ini adalah bulan kita menanam, gitu ya. Bulan Sya'bannya itu adalah bulan kita memberikan pupuk, dan bulan Ramadannya besok, yaitu kita ngapain? Mengambil hasil daripada kebaikan yang kita lakukan, mulai dari bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan. Sesuai dengan doa yang kita panjatkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ada lagi perintah kebaikan yang diutamakan, perbanyaklah untuk membaca doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya. Ya. Jadi mudawamkan nih selama bulan Rajab ini kita minta sama Allah, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah segala kesalahanku, ampunilah segala dosa-dosaku, ampunilah segala khilaf yang aku lakukan, gitu ya. Karena kita yakin tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak pernah punya salah. Ada orang yang nggak pernah punya salah? Nggak ada. Karena Nabi sendiri bilang, kullu, ya,
Setiap anak Adam, kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam pasti punya salah. Tapi sebaik-baiknya orang berbuat salah, wa khairul khata'in at-tawwabun. Tapi sebaik-baiknya orang berbuat salah, maka bergegaslah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bisa dimudawamin Pak, dikontinuitaskan amaliyah ibadah kita di bulan Rajab ini. Di samping amaliyah-amaliyah kebaikan, di situ ada puasa sunnahnya, di situ ada infak dan sedekahnya, tingkatkan baca Al-Qur'annya, termasuk kita meningkatkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak doa, Allahumma gfirli warhamni watub alayya. Allahumma gfirli warhamni watub alayya. Allahumma gfirli warhamni watub alayya. Mudawamkan itu, kontinuitaskan itu. Di dalam bulan Rajab ini kita isi dengan kebaikan-kebaikan untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kalau kita bicara tentang kebaikan itu, maka kalimat di atas ini, kalimat thayyibah yang ada di atas ini, gitu ya, kalimat-kalimat thayyibah yang begitu banyaknya ini, kalau bisa di atas, insya Allah dia akan membuat hati kita menjadi aman, hati kita menjadi tentram, hati kita menjadi nyaman, menjadi tenang dengan penguatan zikir dan ikhlas hanya semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin tenang nggak kira-kira kalau kita baca model kayak begini Pak? Iya kan? Ini kaul Pak, kalimat-kalimat thayyibah gitu. Jadi kalau Bapak nanti bahas, kita kaji di dalam Al-Qur'an, kalau bicara tentang perkataan-perkataan itu banyak. Kaulan karima, kaulan ma'rufa, kaulan layyina, kaulan sadida, semua kaul-kaul yang terbaik. Tapi ada satu kaul di dalam ayat suci Al-Qur'an, kaulun ma'rufun, perkataan yang baik itu, perkataan yang memberikan kenyamanan itu, khairun, lebih utama, min sodakotin, daripada sedekah, yatsba'uhal adha, yang dimana sedekah itu diikuti dengan keburukan. Jadi kalau ada sedekah yang diembel-embeli gitu ya, ternyata sedekah itu tidak bernilai apa-apa, ternyata masih bernilai perkataan yang baik dibanding sedekah yang banyak embel-embel. Apa sedekah yang banyak embel-embelnya? Hah? Iya kan? Banyak nggak sedekah yang banyak embel-embelnya? Banyak. Gitu. Apalagi sekarang-sekarang ini banyak nggak yang dianggap sedekah yang banyak embel-embelnya? Banyak. Tanda petik gitu ya. Silahkan dipikirkan kira-kira banyak sedekah yang sedekah apa bukan sedekah itu. Ya. Ini yang menjadi perhatian kita. Jadi sesungguhnya kaulun perkataan yang bikin aman, bikin tentram, bikin nyaman, bukan memprovokasi, bukan yang tidak bisa memberikan manfaat, itu tidak berarti apa-apa sebagai sebuah ucapan. Maka Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ketika kita berbicara tentang bijak bersikap gitu ya, kan ada dua nih, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, maka kalimat falyakul khairan awil yasmut, kata liyasmut ini adalah sikap gitu. Jadi kalau falyakul khairan itu kan perkataan, tapi kalau sudah bicara falyasmut gitu, diam itu sikap atau bukan? Sikap, tapi sikapnya harus bijaksana gitu ya. Sikap yang kita tunjukkan itu sikap yang bagaimana? Sikap yang betul-betul memberikan keamanan dan kenyamanan juga untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Jadi sikap kita harus tegas. Gitu. Ya, inilah yang ditunjukkan bahwa mukmin yang tercermin lewat akhlak mulia, pribadi yang anggun dan bermoral, itu yang ditunjukkan oleh mukmin. Jadi orang Islam itu, orang yang beriman itu betul-betul menunjukkan etikanya dalam berbicara, santun dalam bersikap,
gitu ya. Perbuatan-perbuatannya selalu tercermin dalam kebaikan-kebaikan dan hanya semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap bijak itu ditunjukkan dengan perilaku baik terhadap sesama, akhlak mulia, sehat pikirannya, sehat hatinya, bertanggung jawab dan penuh dalam bingkai amanah, bahwa segala sesuatu yang kita ucapkan, segala sesuatu sikap yang kita wujudkan dalam perbuatan, perhatikanlah bahwa itu semua kelak akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya Bapak Ibu yang terbesit di dalam hati kita sebagai satu aktivitas kegiatan keburukan, itu pun akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang perlu kita bingkai adalah bahwa dalam bijak bersikap itu ditunjukkan dengan 4 sifat daripada sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu yang disebut dengan staff? Apa itu staff? Staffnya, S-nya itu adalah sidik. Ya, sidik itu benar, sidik itu jujur, gitu ya. Jujur itu, sidik dan jujur itu antara perkataan dan perbuatan nyambung. Ini kadang-kadang banyak orang yang perkataan sama perbuatannya enggak nyambung, tidak sesuai, menyimpang sama yang diomongin sama yang diucapkan. Banyak nggak? Ada nggak yang hari ini ngomongnya lain, tindakannya juga lain? Kebayang nggak? Ada bayangannya nggak kira-kira? Hari ini ngomong apa, besok ngomong apa, gitu ya? Nah, ini yang harus dicermin sidik. Sidik itu jujur ngomongnya, gitu loh. Tindakan antara tindakan dan antara perkataan dan perbuatan matching, gitu loh. Ini jangan sampai yang diomongin lain, yang diperbuat juga lain. Itu yang harusnya jelas. Orang yang beriman itu mencerminkan pada proses itu, gitu. Apalagi kalau seandainya kita diancam, diberikan warning oleh ayat Al-Quran, kabura maqtan indallah an taquluna ma la taf'alun. Hati-hati, Anda bisa ngomong tetapi Anda tidak bisa memperbuat. Ini kan ada, kalau kita bisa ngomong tetapi kita nggak memperbuat, bahaya itu. Jadi kalau kita bicara sidik itu, bicara kejujuran itu adalah sikap yang kita tunjukkan bahwa selaras antara perkataan dengan perbuatan itu sendiri. Itulah sidik, jujur. Makanya Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di balik sidik itu adalah tabligh. Tabligh itu adalah menyampaikan. Menyampaikan perkataan yang kita sampaikan itu adalah perkataan-perkataan, ucapan-ucapan yang betul-betul bisa memberikan kebermanfaatan dan bernilai terhadap proses dalam kehidupan kita, tidak hanya untuk diri kita tetapi juga untuk orang lain. Tabligh, sampaikan, gitu. Sampaikan sesuatu, gitu, walau kana murran. Sampaikan sesuatu walau kana murran, walaupun menyakitkan, walaupun nggak bikin enak, gitu. Maka ada konsepsi ayat suci Al-Quran yang mendorong kita, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Terhadap saudara kita jangan lupa sampaikan yang baik, watawasau bil haq, tapi jangan lupa ketika kita sampaikan yang baik dan belum direspon, maka wujud berikutnya adalah watawasau bis sabr, yaitu saling sama-sama sabar atas proses yang terjadi di antara proses itu sendiri. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah amanah. Oke. Jadi kalau kita nyambung antara perkataan, perbuatan, maka di situ ada proses yang disebut dengan amanah. Amanah itu adalah titipan yang semuanya kelak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan apabila kita melanggar amanah, kita termasuk kategori orang yang khianat. Kalau kita sudah dianggap sebagai orang yang khianat karena kita tidak mewujudkan amanah itu dengan baik, maka kita termasuk kategori orang munafik. Apa cirinya orang munafik? Ayatul munafiki salasun, idza haddatsa kadzdzaba. Ciri pertama orang munafik, kalau dia ngomong dusta. Itu ciri orang munafik tuh. Jadi kita semua ini di dalam proses kehidupan kita lihat aja ciri-ciri orang beriman atau tidak beriman. Jadi ciri orang munafik itu idza haddatsa kadzdzaba, kalau dia ngomong dusta. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji apa? Akhlafa. Tidak ditepatin. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji nggak pernah ditepatin. Gitu. Janji melulu. Gitu. Ya. Ini menjelang tanggal 10 ini banyak orang buat janji banyak-banyak ya. Iya kan? Iya. Banyak janjinya. Beginilah, begitulah. Janji pengen begini, pengen begitu dan lain sebagainya. Ini bicara janji loh. Wa idza wa'ada akhlafa. Tapi ingat yang ketiga, ciri yang ketiga orang munafik itu adalah wa idza tumina khana. Apabila dititipi amanat dia khianat. Itu yang kita khawatirkan. Gitu. Ya. Apabila kita dititipi amanah, dia khianat terhadap amanah yang dititipkan. Kayak nanti nih kita tanggal 10 kan nitipin tuh. Tapi ternyata yang dititipin kadang-kadang juga kayak orang nggak punya dititipin. Gitu. Ya kan? Wa idza tumina khana, dia dititipkan amanah, dia khianat dengan amanah yang dititipkan oleh orang banyak. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah fatonah. Fatonah itu adalah cerdas, to be smart. Maka umat Islam adalah umat yang seharusnya cerdas dengan keadaan ini, dan hanya orang-orang yang bodohlah yang jatuh di lubang yang sama sebanyak 2 kali. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang jatuh di lubang yang sama sebanyak 2 kali. Cerdaslah kita dalam memilih, cerdaslah kita dalam bersikap, cerdaslah kita dalam berkata-kata, dan insya Allah semuanya akan ditunjukkan sebagai sebuah kebaikan yang kelak mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang mukmin kita tentu harus betul-betul merawat perkataan kita agar bisa memberikan kesejukan dan kenyamanan untuk orang lain. Terlebih kita tunjukkan sikap yang bijak dalam setiap perbuatan kita, dan insya Allah kalau itu kita lakukan dengan perkataan yang baik, tutur kata yang beretika, kemudian disambi dengan sikap yang bijak dalam aktivitas kehidupan kita, insya Allah semuanya itu akan memberikan keselamatan, tidak hanya diri kita pribadi tetapi juga orang lain kebermanfaatannya, tidak hanya kita peroleh di dunia tetapi insya Allah itu akan membawa kebaikan kita di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dengan perkataan-perkataan yang baik, dengan sikap yang baik, begitu pula anak dan istri kita, keluarga besar kita, termasuk kita berharap mudah-mudahan bangsa dan negeri ini, para pemimpin negeri ini senantiasa mampu bertutur kata dengan etika yang baik dan sikap yang bijak untuk membawa kemaslahatan bangsa dan negeri ini menjadi harapan sebagaimana dititipkan dalam Al-Quran sebagai negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Salimna ya Allah min afati dunya wa azabil akhirah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina
wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik hanya dari Allah, yang buruk saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.